Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Jayanti Pinangkani Putri akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dan juga tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Organisasi memang memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input untuk mengubah output menjadi suatu produk barang maupun jasa. Sumber daya manusia atau SDM merupakan elemen paling penting dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk merencanakan, mengelola, dan juga mengendalikan sumber daya manusia diperlukan suatu alat manajerial yang disebut sebagai manajemen sumber daya manusia. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia itu? Manajemen sumber daya manusia merupakan proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan di bidang sumber daya manusia dengan tujuan agar institusi pendidikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan efektif dan juga efisien. Sedangkan sekolah unggul merupakan sekolah yang mampu melahirkan keunggulan akademik, ekstrakurikuler, dan juga moralitas pada peserta didik. Jadi, pengertian dari manajemen sumber daya manusia pada sekolah unggul adalah proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengontrolan keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan dalam pencapaian tujuan untuk mencapai keberhasilan dan tujuan pendidikan, sehingga bisa menghasilkan output yang berkualitas. Yang kedua yaitu tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Adapun tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia atau karyawan terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Sedangkan menurut Werther and Davis, mereka mengemukakan manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa tujuan, yaitu satu, tujuan kemasyarakatan, yaitu suatu organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu membawa manfaat atau keuntungan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, semua organisasi mempunyai tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusianya agar tidak mempunyai dampak yang negatif bagi masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan organisasi, di mana manajemen sumber daya manusia bukanlah suatu tujuan dan akhir suatu proses, melainkan suatu pengangkatan atau alat untuk membantu tercapainya suatu tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu tujuan fungsional, yaitu secara fungsional manajemen sumber daya manusia adalah untuk memelihara kontribusi atau bagian-bagian lain agar mereka atau sumber daya manusia dalam tiap bagian itu melaksanakan tugasnya secara optimal. Sehingga jika mereka sudah melaksanakan tugas secara optimal, maka mereka akan lebih cepat mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat yaitu tujuan pribadi, yaitu kepentingan personal atau individual dalam organisasi juga harus diperhatikan oleh setiap manajerial, terutama sumber daya manusia, dan harus diarahkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, motivasi pemeliharaan maupun pengembangan individu-individu dalam organisasi perlu senantiasa diperhatikan dan juga dilaksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Nafiatul Mu'tamaroh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia pada sekolah unggul. Manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi penting bagi organisasi, tidak saja pada level manajerial, tetapi juga pada tingkat operasional. Danang Sunyoto menyebutkan bahwa kedua fungsi tersebut memiliki landasan kuat untuk bahan pijakan pada penerapan atau praktik yang diterapkan dalam organisasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dimaksud antara lain meliputi 1. Perencanaan. Perencanaan meliputi penentuan program pengelolaan sumber daya manusia yang akan membantu tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja untuk mencapai tujuan.
3. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan. Yang keempat, pengendalian adalah kegiatan mengendalikan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Yang kelima, yaitu pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai. Yang keenam adalah pengembangan. Proses peningkatan keterampilan teknis, konseptual, dan moral setiap individu melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Yang ketujuh, yaitu kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, berupa uang atau barang. Yang kedelapan, pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Yang kesembilan adalah pemeliharaan, adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan. Yang ke-10 adalah kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Selanjutnya adalah prinsip manajemen sumber daya manusia pada sekolah unggul. Prinsip manajemen sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama adalah menangani orang sebagai individu yang utuh. Yang kedua, membuat orang merasa berharga. Yang ketiga, memperlakukan semua individu dengan adil. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia tidak bersifat pribadi. Yang nomor 5, memberikan peluang untuk berkembang dalam organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk poin pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup pengelolaan manajemen sumber daya manusia pada sekolah unggul. Manajemen sumber daya manusia lebih memfokuskan pembahasannya mengenai pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan suatu lembaga atau sekolah. Ruang lingkup pengelolaan manajemen sumber daya manusia pada manajemen sekolah unggul meliputi yang pertama perencanaan pegawai, yang merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai untuk sekarang atau masa depan. Sebelum menyusun perencanaan, dilakukan analisis pekerjaan dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan, agar dapat menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia atau pegawai yang dibutuhkan. Kemudian pengadaan pegawai. Setelah melakukan perencanaan pegawai, kemudian melakukan pengadaan pegawai, yaitu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik dalam jumlah atau kualitas. Dalam pengadaan pegawai terdapat tahapan, yaitu rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Kemudian ditindaklanjuti dengan orientasi dan induksi. Untuk induksi dalam manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan untuk mengubah perilaku pegawai baru supaya menyesuaikan diri dengan tata tertib lembaga atau sekolah. Kemudian yang ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai. Pengembangan ini dilakukan untuk tujuan non-karir maupun karir ya, bagi para pegawai ya, yang biasanya dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan diklat. Kemudian yang keempat, promosi dan mutasi. Promosi adalah perpindahan pegawai ke jabatan yang lebih tinggi atau biasanya disebut naik pangkat karena kerja yang dilakukan cukup baik. Sebaliknya, mutasi pegawai dilakukan karena kinerja yang dirasa kurang optimal. Mutasi ini bisa berupa mutasi perpindahan jabatan atau perpindahan instansi. Kemudian yang kelima,
pemberhentian pegawai. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja pegawai dengan lembaga atau sekolah karena beberapa sebab, diantaranya yang pertama atas permohonan diri sendiri atau resign, kemudian pemberhentian oleh dinas atau pemerintah, dan yang ketiga pemberhentian sebab-sebab lainnya, misalnya meninggal dunia atau yang lain. Kemudian yang keenam, kompensasi. Kompensasi yaitu balas jasa yang diberikan lembaga kepada pegawai yang dapat dinilai dengan material, bisa dengan uang atau memberikan tunjangan. Pemberian kompensasi selain dalam bentuk gaji dapat berupa fasilitas perumahan, kendaraan, dan lain-lain. Penilaian pegawai perlu dilakukan untuk kegiatan evaluasi hasil kerja pegawai baik secara kualitas dan atau kuantitas dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemudian untuk materi selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu mengenai implementasi manajemen sumber daya manusia pada sekolah unggul. Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan atau dalam sekolah unggul merupakan persoalan yang sangat penting karena berhasil atau tidaknya suatu lembaga pendidikan atau pada sekolah unggul dipengaruhi oleh faktor manajemen sumber daya manusia. Dalam konteks ini bahwa dijelaskan sumber daya manusia, pendidik, dan tenaga kependidikan merupakan ujung tombak dari suatu lembaga pendidikan. Mengingat manajemen sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, maka kepala sekolah diharapkan dapat memahami masalah manajemen sumber daya manusia secara mendalam, baik melalui diklat kedinasan maupun belajar mandiri. Kemudian untuk selanjutnya, dalam mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia, hendaknya kepala sekolah dapat melaksanakan dengan maksimal agar efektif dan efisien kinerja sumber daya manusia yang ada semakin baik, sehingga mutu pendidikan pun akan meningkat. Hendaknya seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya demi meningkatkan mutu pendidikan yang diharapkan. Dalam mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia, langkah-langkah yang dilakukan diawali dengan merencanakan segala sesuatu yang akan dilakukan dalam dunia pendidikan, seperti adanya rekrutmen dan seleksi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian, perencanaan tersebut diorganisir sesuai kebutuhan sekolah. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan dan pengarahan. Kemudian, pengawasan serta evaluasi merupakan langkah akhir dalam mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia terkait dalam dunia pendidikan. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.